Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di makam Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Republik Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Ya, Presiden Prabowo tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan para veteran. Setiba di lokasi upacara, Presiden Prabowo langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku Teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan". Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan peran besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi ke kediamannya pada hari Minggu di Kertanegara, Jakarta. Sejumlah pejabat berdatangan ke kediaman pribadi Presiden. Terlihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kebudayaan Fadlizon hadir dalam pertemuan kali ini. Selain keduanya, juga terlihat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Selain itu, dalam pertemuan ini, Prasetyo Hadi juga membicarakan terkait pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya. Gimana sih arahan dari Pak Presiden, Mas? Sekali lagi, sebagaimana yang kemarin juga sudah kami sampaikan, beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena untuk kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi.
Pemirsa, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat baik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelati Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menurutnya lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat. Lebih baik kita berbuat, kita nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang. Membela rakyat, dikenang, membawa Indonesia sejahtera, dikenang, memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar resmi menutup Musabakoh Qiroatil Kutub Nasional atau MQKN 2025. Caimin mengapresiasi penyelenggaraan Musabakoh Qiroatil Kutub Nasional atau MQKN 2025 yang digawangi Forum Percepatan Transformasi Pesantren yang diikuti peserta dari berbagai daerah mampu melahirkan calon ulama baru dan intelektual baru. Menurutnya kegiatan ini bagian dari regenerasi ulama dan membuktikan Indonesia menjadi gudang ulama untuk membentuk masyarakat yang madani. Caimin juga menegaskan pesantren harus menjadi integral dari pemberdayaan masyarakat. Selain mendapatkan uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3, mereka juga mendapatkan hadiah umroh. Saya bangga karena calon-calon ulama, calon-calon fuqaha yang mengawal ajaran dan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an akan terus menjadi bagian dari regenerasi ulama. Pemenangnya calon ulama dari Aceh, juara-juaranya tersebar dari berbagai daerah. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih gudangnya ulama. Indonesia masih memiliki tradisi keilmuan agama yang kuat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1.
Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.